Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibat Malik Siwiwoho. Saya mahasiswa dari Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi sensor dan juga aktuator. Perkenalkan, nama saya Sibat Malik Siwiwoho dari kelas 2C, dan di sini saya mendapatkan datanya dari OMM Komatsu WA 900-3 dari OMM dan juga shop manual. Dan untuk shop manualnya di sini tidak bisa dilihat secara terus-menerus karena shop manualnya di sini berbayar, dan saya sudah mendapatkan datanya dari membaca sekilas dari shop manual dan juga membaca dari OMM. Di sini yang pertama terdapat engine coolant temperature sensor dengan kategori sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu cairan pendingin engine. Jadi ketika engine bekerja terus-menerus dan coolant akan mendinginkan engine secara terus-menerus, akan membuat suhu coolant atau cairan pendingin pada engine juga naik. Dan untuk cara kerjanya yaitu menggunakan termistor dengan resistansi yang berubah sesuai suhu coolant. Semakin panas suhu coolant akan mengubah resistansinya akan turun dan tegangan output akan berubah, dan ECU akan membaca sebagai suhu mesin. Dan jenis sensornya yaitu analog. Dan untuk catatan ketiganya, cairan panas yang berisiko luka bakar, karena ketika suhu coolant ini sudah di atas suhu kerja, yaitu bisa sampai dengan 90 derajat Celcius di atasnya, dan saat sensor atau selang dilepas, coolant akan dapat mengenai kulit kita dan dapat menimbulkan luka bakar yang cukup serius. Untuk yang kedua yaitu engine oil pressure sensor. Di sini kategorinya sensor dan berfungsi untuk memantau tekanan oil lubricate atau oli pelumas engine yang menggunakan diafragma dan juga strain gauge. Dengan tekanan oli menekan diafragma menyebabkan perubahan resistansi atau tegangan yang dikonversi menjadi data tekanan oleh ECU. Dan di sini jenisnya yaitu analog. Dan catatan ketiganya, tekanan oli tinggi, hati-hati saat membuka. Jadi karena oil mesin saat hidup tekanannya bisa sampai beberapa bar dan memiliki tekanan yang sangat tinggi. Jadi ketika kita membuka pada saat tekanan masih ada, oil akan tersembur atau menyembur, dan bahaya untuk iritasi kulit kita dan bahaya untuk kita. Untuk yang ketiga yaitu fuel pressure sensor. Di sini untuk kategori sensor, fungsinya yaitu mengukur tekanan bahan bakar unit yang menggunakan prinsip sama dengan oil pressure sensor itu tadi, menggunakan strain gauge dengan tekanan bahan bakar yang mempengaruhi diafragma, dan resistansi akan berubah mengirim sinyal analog ke ECU, dan jenisnya analog. Dan tekanan catatan ketiganya atau bahayanya yaitu tekanan bahan bakar yang berbahaya, dan gunakan APD karena pada saat di mesin dengan injeksi modern ini pasti pertekanan yang sangat tinggi hingga ratusan bar. Jika dilepas akan menusuk tajam dan bisa menembus kulit kita jika kita tidak menggunakan APD, dan beresiko untuk infeksi terhadap kulit kita karena bahan bakar. Dan yang keempat yaitu intake manifold pressure sensor atau booster. Di sini dengan kategori sensor yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara yang masuk dari turbocharge
yang akan yang mengukur tekanan udara yang masuk dari turbocharge akan digunakan untuk melakukan pembakaran, dan intake manifold pressure sensor atau booster di sini memakai chip yang menggunakan perbedaan tekanan udara dalam manifold, mengubah resistansi internal, menjadikan atau menghasilkan tegangan yang proporsional dengan tekanan yang digunakan ECU untuk menghitung campuran antara udara dan juga bahan bakar. Dengan turbocharger dan juga intake manifold pressure sensor di sini akan membuat pembakaran pada engine akan lebih efisien, karena akan berisi pada combustion chamber akan berisi dengan padat udara yang akan menjadikan pembakaran menjadi efisien. Jenisnya yaitu analog, dan catatan ketiganya di sini risiko cedera dari turbocharge yang berputar, dan pada saat berputar turbocharge itu bisa dapat lebih dari 100.000 rpm. Jika membuka tanpa persiapan akan mendapatkan semburan udara yang sangat berbahaya. Dan yang kelima di sini ada crankshaft position sensor dengan kategori sensor yang fungsinya memberikan posisi poros engkol untuk kontrol injeksi. Crankshaft position sensor ini berpengaruh tidak hanya untuk sistem injeksi, melainkan banyak juga pengaruhnya pada engine atau komponen engine ataupun sensor-sensor yang lain, dengan memiliki prinsip yang sama dengan tachometer, yaitu untuk yang diletak crankshaft position sensor ini diletakkan di berdekatan dengan gear out pada transmisi atau flywheel, yang akan ketika flywheel ataupun gear transmisi output pada transmisi itu berputar, gigi tonjolan pada gear akan melewati crankshaft position sensor atau GPS ini, yang akan menghasilkan sinyal pulsa atau sinyal yang akan dibaca oleh ECU untuk menghitung posisi dan juga kecepatan putaran pada poros engkol, dan akan disinkronkan dengan komponen pada engine ataupun sensor pada engine. Untuk jenisnya yaitu di sini digital, dan catatan ketiganya area berputar jangan dekatkan tangan, karena pada saat berputar tidak ada yang menghentikan, kecuali pada saat berputar akan berputar secara terus-menerus dan tidak ada yang menghentikan. Tangan kita tidak bisa menghentikan, dan ketika terlalu dekat akan berisiko dengan cedera yang sangat besar. Dan untuk yang keenam, memasuki kategori aktuator. Di sini fuel injector atau FIP. Jadi untuk kategori aktuator, fungsinya yaitu menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau combustion chamber. Di fuel injector ini cara kerjanya yaitu di sini menggunakan elektrik, yang artinya menggunakan solenoid, dan sinyal listrik ke solenoid pada injektor akan dikirim oleh ECU, dan katup jarum akan terbuka, dan bahan bakar dengan bertekanan tinggi akan disemprotkan ke combustion chamber atau ruang bakar dengan waktu dan juga jumlah yang sudah ditentukan dan sangat presisi. Dan untuk hal itu akan terjadi pembakaran. Dan
Untuk catatan ketiganya yaitu tekanan injeksi yang sangat tinggi, bahaya penetrasi kulit. Karena fuel injector ini juga ketika menyemprotkan memiliki tekanan yang sangat tinggi dan juga karena bahan bakar bahaya untuk kulit kita. Dan yang 7 yaitu starter motor. Di sini dengan kategori aktuator, fungsinya yaitu memutar poros engkol saat starting engine. Pada saat engine mati dan mau dihidupkan, starter motor lah yang bekerja pertama. Dengan cara saat kunci pada posisi start, arus besar akan masuk dari baterai ke motor listrik dan arus DC itu akan diteruskan ke armatur. Armatur akan berputar lalu melalui pinion gear akan terhubung dengan flywheel dan poros engkol mesin akan berputar sampai mesin hidup hanya pada sesaat saja, dan ketika sudah berputar pinion gear pada starting motor akan kembali ketika kunci kontaknya tidak pada posisi start. Untuk catatan ketiganya, tegangan, arus besar, resiko konsleting. Untuk starter motor ini akan sangat bahaya karena memiliki tegangan yang sangat tinggi karena arus dari armatur sangat besar, jadi akan menyebabkan risiko konsleting dan juga timbulnya percikan api jika kabelnya ada yang longgar. Dan di sini yang ke-8 yaitu cooling fan actuator. Dengan kategori actuator, fungsinya yaitu untuk mengatur kecepatan kipas atau pendingin atau cooler di radiator itu untuk membantu melakukan pendinginan pada air coolant yang ada di radiator. Dengan caranya yaitu ECU akan mendeteksi suhu mesin pada saat panas untuk memberikan perintah ke relay untuk mengatur kecepatan kipas pendingin sesuai dengan kebutuhan pendinginan yang akan menyebabkan cooling fan ini berputar dan akan membantu penurunan suhu untuk radiator yang di dalamnya berisi air coolant yang panas dari engine ke radiator untuk bersirkulasi. Dengan adanya cooling fan ini akan cepat untuk mengembalikan air coolant kembali ke suhu kerja dan akan digunakan untuk mendinginkan engine lagi. Dengan jenisnya yaitu elektrik, dan catatan ketiganya yaitu risiko cedera putaran kipas. Ketika kipasnya berputar, hindari tangan kita untuk mendekatinya karena kipas akan berputar sangat cepat. Dan yang ke-9 di sini yaitu ada exhaust gas recirculation atau EGR. Aktuator mengatur aliran gas buang kembali ke intake. Elektrik, jenisnya yaitu elektrik. Untuk catatan ketiganya yaitu gas buang panas, gunakan sarung tangan tahan panas. Mengatur aliran gas buang kembali ke intake dengan menggunakan arus listrik dari ECU memberikan arus listrik ke aktuator. Solenoid atau stepper motor akan membuka atau menutup exhaust gas recirculation ini. Bagian gas akan terbuang dan dialirkan kembali ke intake untuk menurunkan emisi NOx. Dan catatan ketiganya yaitu gas buang yang panas, gunakan sarung tangan yang tahan panas karena jika tidak akan berdampak membakar kulit kita dan iritasi pada kulit kita. Yang terakhir, aktuator yang terakhir yaitu throttle control aktuator. Di sini dengan kategori aktuator, fungsinya untuk mengatur jumlah udara
masuk ke engine, jenisnya yaitu elektrik menggunakan servo motor. Di sini pada throttle body yang ECU akan mengatur servo pada throttle body yang membuka atau menutup butterfly valve yang akan mengakibatkan jumlah udara yang masuk ke mesin sesuai dengan beban dan juga putaran engine. Jadi dengan itu bahan bakar yang masuk akan sesuai dan pembakaran akan efisien, dan jenisnya yaitu elektrik menggunakan servo motor. Dan catatan ketiganya, area bergerak jangan disentuh saat mesin atau engine hidup. Jadi ketika bergerak akan memiliki risiko untuk kita jika langsung menyentuhnya pada saat mesin atau engine hidup. Baik, sekian dari saya untuk identifikasi dari sensor dan juga aktuator pada unit Komatsu Wheeloader 900-3. Terima kasih.